Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, rekan-rekan. Terima kasih yang sudah hadir dalam agenda rapat kali ini. Hari ini kita akan membahas mengenai penjualan yang saat ini melemah akibat pandemi COVID. Saya akan sampaikan data penjualan dari tahun ke tahun. Screen saya share dan akan dijelaskan oleh Iki. Oke, dilanjut. Oke, kita akan melihat data laporan keuangan dari produk kita dari tahun ke tahun. Terlihat bahwa di tahun 2020 sampai 2021, akibat pengaruh pandemi COVID ini, penjualan menurun drastis, sehingga memerlukan strategi untuk meningkatkan kembali penjualan kita. Saran dari saya, bagaimana jika kita melakukan strategi penjualan secara online? Sejak pandemi COVID-19 ini, masyarakat diminta stay at home, berada di rumah, dan mengubah perilaku ekonomi yang tadinya belanja offline menjadi belanja online. Kalau menurut saya sih tidak efektif ya. Yang pertama, kebanyakan tidak sesuai dengan ekspektasi, dan yang kedua, barang yang datang tidak sesuai seperti di foto. Saya pernah berpengalaman membeli produk, barangnya murah tapi kualitasnya baik, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan foto. Kalau misalkan seperti itu, produk yang kita akan jual tidak akan banyak. Mungkin yang lain bisa meneruskan. Apakah ada bukti pendukung lain dari argumen yang disampaikan oleh Pak Syahidin? Karena saya kurang setuju dengan pernyataan Bapak. Saya sudah coba baca beberapa penelitian mengenai penjualan online ini dari beberapa jurnal ilmiah, dan sebagian besar menyatakan bahwa penelitian online itu sekarang sangat diminati banyak orang dan sangat layak untuk dimasukkan kepada strategi pemasaran kita, apalagi di masa pandemi ini. Setelah rapat, saya akan kirimkan berkas mengenai penelitian e-commerce yang akan menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi pemasaran kita. Itu sih menurut pendapat saya dan sesuai pengalaman yang saya pernah alami. Mungkin yang lain ada yang... Oke, mungkin menurut saya sih ya, betul sekali. Tidak semua barang yang kita terima sesuai ekspektasi, asal barang yang kita cari sudah diteliti sebelumnya seperti dari komentarnya. Nah, kebanyakan dari pembelian online tersebut dia hanya melihat barang dan harga dan tidak melihat dalam segi komentar dan bintangnya ya, bisa kita lihat. Lalu kemasukakalan antara harga dan barang bisa kita jadikan contoh. Kita tergiur dengan sepatu Nike dengan harga 100.000, lalu waktu barang datang tidak sesuai dengan ekspektasi. Jangan salahkan barangnya, tetapi kita bisa analisis dulu barangnya dari harga, dari komentar, dari bintangnya, mungkin bisa dilihat dari grade. Oke, mungkin itu dari saya. Dari yang lain mungkin ada. Saya setuju dengan pendapatnya Rizky dan Muftia mengenai bagaimana kalau kita melakukan strategi pemasaran dengan menggunakan online gitu, e-commerce. Menurut saya e-commerce itu sendiri merupakan inovasi yang bisa kita gunakan yang dapat membuat usaha kita dapat bertahan di kondisi yang saat ini, yaitu gara-gara pandemi ya. Ditambah lagi ada anjuran pemerintah yang mewajibkan kita untuk lebih banyak beraktivitas di rumah, contohnya seperti belanja, dan lebih banyak juga yang masyarakat melakukan transaksi penjualan melalui e-commerce daripada yang offline. Begitu sih pendapat dari saya. Nah, iya betul begitu. Maka dari itu kita harus membuka jaringan baru yang sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu dengan melalui penjualan digital atau online. Tentunya ada strategi yang harus dilakukan agar dapat menumbuhkan kepercayaan konsumen melalui media sosial. Antara lain dengan cara yang pertama, melakukan promosi secara kontinu atau berulang. Yang kedua, melakukan update jenis dan harga barang yang dipasarkan secara intensif agar konsumen tidak merasa tertipu dan nantinya akan timbul rasa kepercayaan yang seperti dialami oleh Pak Syadin tadi. Kemudian yang ketiga,
melibatkan konsumen dalam mereview produk yang dipasarkan agar mereka mengetahui kualitas barang yang sedang kita pasarkan. Kemudian yang keempat, menggunakan pengiklanan yang disediakan di media sosial seperti Instagram, Facebook, atau dan yang lainnya, agar dapat menjangkau konsumen yang lebih tinggi. Begitu. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa kualitas pelayanan komunikasi itu sangat penting, mengingat pemasaran saat ini menggunakan layanan online. Maka pelaku usaha harus semaksimal mungkin dapat memberikan respon yang cepat dan tepat kepada konsumen. Baik, terima kasih rekan-rekan semua untuk sarannya mengenai strategi pemasaran yang akan kita gunakan di masa pandemi ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita menemukan solusi terbaik untuk meningkatkan penjualan kita dari menurunnya laporan-laporan tiap tahunnya. Begitu pertemuan kita kali ini, silahkan ditutup Pak Yus. Baik, akan saya tutup agenda rapat kali ini. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir dalam rapat hari ini. Mudah-mudahan kritik dan saran dari rekan-rekan semua dapat menentukan strategi ke depan agar penjualan e-commerce secara offline dan online juga ya, biar kembali normal sedia kala walaupun di saat kondisi COVID-19 sekarang. Baik, saya akan tutup agenda rapat ini. Terima kasih rekan semua. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari percakapan di atas, kita dapat melihat bahwa kita perlu menyampaikan pesan yang sudah relevan. Ketika kita mendengar atau menyimak sebuah pernyataan, maka sebaiknya kita mengkritisi pernyataan tersebut. Jika dirasa ada kekurangan dari pernyataan tersebut, kita boleh ajukan pertanyaan untuk menambahkan informasi bagi kita. Jika dirasa sudah cukup tetapi adanya kekeliruan atau kesalahan, maka sampaikan yang kita ketahui disertai dengan bukti-bukti yang jelas mengenai pembenaran tersebut. Dan perlu diperhatikan agar tidak menyinggung pembicara saat kita menyampaikan pendapat.